mengatakan Al-Zaitun sesat. Sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu, bahwa Al-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Ketika saya Panji Gumilang sholat dengan distancing, ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan, bahkan di depan perempuan. Ini kan sudah menyimpang. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan, kita kan dari Nabi dan ulama. Itulah yang disebut kesesatan. Baik, singkat saja. Baik. Ini saya kesempatan. Jadi ya Pak Jigu bilang ya mohon aja kalau dibilang sakti nggak sakti juga. Apanya yang sakti? Kita hanya yang terlalu lemah ngadepin dia. Maka itu dalam hal itu serang, ya. Saya ingin orang-orang yang mendukung Al-Zaitun, terutama Endro Priyono kepala BIN harus diperiksa. Ya. Karena hasil penelitian kami yang jadi buku dan sebagainya, itu dibilang buku iblis, kita diancam. Itu Kiai. Isinya apa itu? Isinya tentang kesesatan Al-Zaitun, tapi konteksnya itu konteks Al-Zaitun adalah bentuk kemegahan, tapi dibalik itu adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tragedi kemanusiaan apa yang Anda maksud? Ya bayangkan ya, orang boleh terpukau Al-Zaitun bangunannya besar, ya mewah, santrinya makannya teratur. Coba kalian lihat bagaimana ribuan pekerja-pekerja di sana masuk jam 6, pulang jam 6. Pulang sampai rumah yang mereka kontrak di sekitar Haurgelis, di sekitar Tanjung Jaya, Mekarjaya, Tanjung Kerta, mereka hidup dalam kemiskinan. Satu kontraknya itu bisa 5 keluarga. Jadi terus terang ya, mohon maaf ya, mohon izin. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang di bawah lindungan jenderal. Pemerintah tengah bersiap menjerat pemimpin pondok pesantren atau Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD menyiapkan 3 skenario untuk Panji dan Al-Zaitun. Di antaranya menerapkan pasal pidana, mencabut izin pesantren, lalu mengambil alih pengelolaannya. Saat ini ada 5.429 santri yang tengah belajar di Al-Zaitun. Polisi juga sudah memeriksa Panji atas 2 laporan tentang penistaan agama. Kasusnya masuk ke tahap penyidikan. Kontroversi Panji Gumilang muncul kembali setelah ramai beredar video sholat Idul Fitri di Ponpes Al-Zaitun selama 2 bulan belakangan. Sholat Id di Al-Zaitun mencampurkan oknum, makmum perempuan dan laki-laki. Panji juga mengatakan Al-Quran bukan firman Tuhan, melainkan ucapan Nabi Muhammad. Hasil investigasi MUI Jawa Barat menyatakan ajaran Panji Gumilang sesat. Seperti kontroversi sebelumnya, masa lalu Panji Gumilang juga diusik. Ia pernah menjadi penonton Negara Islam Indonesia NII, organisasi yang didirikan Sekermaji, Marijan, Kartosoewirjo seusai masa revolusi. Kartosoewirjo tak puas dengan kepemimpinan Soekarno dan lain-lain, lalu hendak mendirikan Indonesia memakai syariat Islam. Masalahnya mengapa Panji Gumilang terus eksis kendati berbagai kasus penggemburnya, dan belgi foto resmi pemerintah menunjukkan ia bagian dari organisasi NII. Liputan kali ini coba mengungkapkan hubungan Panji Gumilang dengan para petinggi tentara dan pemerintah. Sejak didirikan pada 1996, banyak tokoh hadir di Al-Zaitun.
Dari penelusuran selama 2 pekan kemarin, kami menemukan hubungan erat Panji Gumilang dengan sejumlah tokoh politik, jenderal tentara dan penguasa. Tapi mengapa kali ini pemerintah terkesan tegas kepada Panji Gumilang? Tepatkah menutup Al-Zaitun? MUI Kementerian Agama juga begitu. Saya di sini ada Pak Hasan Basri. Beliau tahu kok saya orangnya Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Mufid almarhum. Beliau orang yang sangat berjasa besar. Nggak mungkin Kementerian Agama itu datang ke sana. Beliau ngirimlah orang-orang seperti kami gitu. Jadi Panji Gumilang ya mohon maaf saja. Jadi mohon maaf ya, terus terang ya, kita sudahilah isu-isu kesesatan ini. Karena ini tidak produktif ya. Lebih baik MUI bergandengan tangan dengan kepolisian. Karena terus terang ya, sejak 2001 Baintel Kampolri dan Bareskrim Polri itu sudah bergandengan tangan untuk membongkar Al-Zaitun. Tapi kan saat itu masih ada Hendro Priyono, masih ada Dai Bahtiar. Jadi kemarin di TV1 ada Mustafa Nara bilang Dai Bahtiar itu sudah, oh dia kok yang menghalang-halangi Dai Bahtiar. Ini punya bukti ya Mas Taufik? Punya bukti. Tidak asal bunyi saja ya? Pak, Engkes Menghilap. Ya, Irjen Pol Engkes Menghilap, Kabar Eskrim saat itu. Saya sudah menghadap Kapolri pada Bahtiar. Jawabannya apa? Pak Engkes, maaf ya, saya buka aja. Pak Engkes itu kan orang. Seperti kontroversi sebelumnya, masa lalu Panji Gumilang juga diusik. Ia pernah menjadi penonton Negara Islam Indonesia NII, organisasi yang didirikan Sekermaji, Marijan, Kartosoewirjo seusai masa revolusi. Kartosoewirjo tak puas dengan kepemimpinan Soekarno dan lain-lain, lalu hendak mendirikan Indonesia memakai syariat Islam. Masalahnya mengapa Panji Gumilang terus eksis kendati berbagi kasus penggemburnya, dan belgi untuk resmi pemerintah menunjukkan ia bagian dari organisasi NII. Liputan kali ini coba mengungkapkan hubungan Panji Gumilang dengan para petinggi tentara dan pemerintah. Sejak didirikan pada 1996, banyak tokoh hadir di Al-Zaitun. Dari penelusuran selama 2 pekan kemarin, kami menemukan hubungan erat Panji Gumilang dengan sejumlah tokoh politik, jenderal tentara dan penguasa. Tapi mengapa kali ini pemerintah terkesan tegas kepada Panji Gumilang? Tepatkah menutup Al-Zaitun?